Kalau Allah Ta'ala kita dari Alhamdulillah ya berarti dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikarenakan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya, maka mereka dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita jangan Rasulullah atau kita bumi ini tetap dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun beberapa tidak kita. Artinya bahwa rahmat lil alamin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita melihat seperti itu. Maka ketika Rasulullah berpesan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin kama satu biha wa alaiha fi wajib, itu menjadi sesuatu yang indah. Ada sekali yang harus ada di atas sunnah itu dan sunnah para khulafa'ir rasyidin diberi petunjuk, maka ada beberapa dia dan jadikan sesuatu yang dibikin dengan bikinan di dalam kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini sebagaimana saya memberikan tema kepada Ustaz, yakni tentang 6 ya. Tidak memberikan satu batasan tentunya. Saya hanya mencoba untuk melihat kira-kira ada 6 bentuk hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita ada di dalam Rajab. Rajab itu oleh Allah dijadikan satu bulan yang haram dan kebetulan terpisah dari bulan haram yang ketiga ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 4 bulan haram bersama Rajab. Rajab terpisah. Ada apa dalam Rajab? Kalau kita berbicara sejarah itu senantiasa berulang-ulang. Jangan coba-coba kita meremehkan hari-hari, meremehkan bulan-bulan yang berhubungan dengan Islam. Kemarin saya mendapatkan ancaman, tapi pribadi bukan ancaman yang bersifat umum. Ancamannya begini, Bapak, kalau Bapak saleh nanti mengadakan perhitungan untuk pernikahan putra Bapak, maka saya khawatir seperti adik saya, 3 orang itu mati dikarenakan salah perhitungan. Saya hanya sedikit tersenyum saja. Ya, kenapa Pak rupanya? Iya, setelah akad nikahannya, kemudian dari bagian dapur ada yang berlari. Si ini mati, dan si ini mati. Ada 3 orang mati karena salah perhitungan. Lalu itu anak kita nikahkan kapan? Apabila kita nikahkan saja, saya jangan Pak, itu nanti saya yang mati ya. Karena sangat sayang kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, sebagai satu ungkapan ya, ketika seseorang itu sangat mempercayai segala sesuatu, kadang-kadang mereka mengungkapkan kesombongan itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fat itu kan begini, Ij'al ladzina kafaru fi qulubihim hamiyatan hamiyatan jahiliyah. Ketika orang-orang kafir itu di dalam hatinya, mereka sama-sama mengkonekkan hati antara mereka dengan satu kesombongan. Itu maka jangan lupa, kalau panjenengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ Allah itu akan meneguhkan
kekuatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin, maka Allah itu akan menurunkan satu ketenangan, satu kekuatan batin. Bahkan Allah mengatakan wa aljamahu kalimatan taqwa. Kenapa? Wa kanu ahaqqa biha wa ahliha. Karena adalah umat ini, umat Islam ini yang bersama Rasulullah SAW itu mempunyai hak dan dia pantas memiliki. Jadi kita itu mempunyai kepantasan untuk memiliki ketakwaan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, para jamaah, kita ini bukan orang yang gembel. Siapa saja boleh sombong kepada kita. Dan pasti pada saat itu kalau kita mengenal Allah, mencoba melakukan sebuah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti oleh Allah diberikan kekuatan, ketenangan dan luar biasa apa saja. Nah, Bapak Ibu, ternyata beliau mengatakan begini, karena kalau salah perhitungan, katanya, saya tidak bisa mantu. Loh, kenapa kok bisa? Ya karena saya adalah seorang petani yang kira-kira bulan 9 baru punya uang. Jadi alasannya orang itu kadang-kadang dikait-kaitkan dengan sebuah keyakinan. Jangan seperti itu kita, ya. Karena itu akan membuat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai satu tempat sama sekali. Bapak Ibu, di dalam Rajab itu ada beberapa peristiwa penting. Jadi ini nanti akan kita simpulkan. Yang pertama tentu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu satu keadaan di mana Rasulullah sedih sekali ketika wafatnya Amanda Abu Thalib di Rajab itu. Kemudian beliau dimikrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihibur. Senang kalau kita akan dihibur itu. Nah, kalau ada istri lagi sedih, itu dihibur, mesir, ya. Tulan ke masjid, apa ini Al-Ikhlas, tulan ke masjid Al-Fatah lagi, tulan ke Namira, misalnya, diajak tulan. Jangan diajak ke pantai, tulannya yang benar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW sedih, sudah ditinggal istri, ditinggal Amanda, maka diajak tulan. Ayo mas, kita tulan ke masjid Al-Ikhlas. Ini karpetnya baru ya. Karpet baru ini masih ada yang hijau sama merah. Jadi dalam rangka mengambil maghfirah dan ajran. Maghfirah itu nanti akan saya singgung sedikit. Maghfirah itu satu pengampunan amal dan ajran itu pahala. Itu harus segera dilengkapi oleh jamaah sampai sana. Jadi Ramadan itu nanti sudah biru semuanya, sudah bagus semua. Alhamdulillah saya sekarang setiap kali masuk di masjid ini ada saja perubahan yang indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hiburan itu ya, yang paling bagus adalah spiritual. Karena manusia itu tidak ada perubahan di dalam fisiknya. Panjenengan seperti ini saja. Pengen ganteng ya suretan, pakai sisir, pakai pakaian yang bagus, ya sudah. Atau ketika Rasulullah didatangi seorang perempuan, ya Rasulullah, saya ingin cerai. Sekarang kan sudah bayar uang gitu ya, kemudian cerai. Oh Rasulullah, kenapa kok cerai? Tujuh saya itu ampuni kadena, gitu. Rupanya bisa jadi ganteng, tapi gak tahu sisiran dan macam-macam. Jadi sama Rasulullah panggil, kemudian
ditandani sama Allah, dikasih minyak, dikasih sisir untuk sisiran, dikasih apa pakaian, kemudian disuruh pulang. Sampai di rumah istrinya lari kepada Rasulullah, pikirannya Rasulullah mungkin wah itu minta cerai, ternyata enggak sekalian. Saya nggak jadi cerai, kenapa? Kelihatan lebih ganteng dari yang lain. Artinya bahwa dia tidak pernah melakukan perceraian itu dikarenakan sebenarnya si orang laki-laki ini orang yang juga tetap saja mulai awal bersama dia. Yang tidak tetap itu kan ininya saja, fisik. Hatinya tetap, orang masih tetap suka. Dan dari sini juga sudah selesai. Nah Rasulullah saat itu sedih, memikirkan iman sampai kelihatan loyo, dikatakan seolah-olah tidak ada walinya. Istri yang kaya raya sudah tidak hilang. Paman yang belain mulai dia kecil sampai beliau menjadi nabi sudah hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya, kemudian memberikan perintah sholat. Jadi ternyata orang itu kalau sedih itu harus diperintah sholat, diperintah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj namanya di Rajab itu ada kelahiran Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ali itu mempunyai pengikut bahwa itu ada yang mengikuti Ali itu dengan cara Imam 12, Imam 8, ada yang macam-macam sampai menuhankan Ali karramallahu wajhahu. Kenapa? Karena Ali itu mulai kecil gimana ya? Seorang yang seolah tidak pernah punya salah, sehingga orang bisa membuat sebuah cerita Rasulullah itu didampingi oleh Ali, dikontrol, sehingga seolah-olah Ali itu sebagai Tuhan yang sebagai manusia yang dirasuki oleh Tuhan pada saat yang sama. Dan itu berkembang pengetahuan seperti itu. Kepada Rasulullah itu Allah sebagai zat yang transenden, dia mengawasinya. Kepada Ali, Allah itu sebagai satu zat yang imanen, yang dia bersama di dalam. Jadi kalau di dalam filsafat Islam itu kita diajarkan begitu. Posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu transenden kan ataukah imanen kan? Begitu. Sehingga ya itu pendapat yang linear saja, yang bisa diterima saja, bisa diterima. Sehingga ahli kitab, seorang orang-orang musyrikin itu yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, itu karena mereka mengatakan Allah itu tiga, Tuhan itu tiga, yang menjadi satu. Ada kata tunggal begitu mungkin tidak terlalu dikritik. Ya kadang-kadang sebagai anak, kadang-kadang sebagai bapak, kadang-kadang sebagai Roh Kudus gitu. Saya dulu pernah sekolah di Katolik waktu SMA. Ya seperti itu, dibilang satu doktrinasi bahwa Allah itu bisa di mana-mana. Walaupun di agama kita kan begitu, Allah itu di mana-mana, mengontrol kita. Nah, itu kalau orang yang mempunyai kepercayaan luar biasa kepada seseorang itu mengatakan dengan mantap apa dah hilang akidah seseorang itu. Maka khusus di Rajab itu, Bapak Ibu, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah itu harus dikuatkan. Tentu kalau Rasulullah di Rajab berdoa, ya Allah berkailah pada Syaban dan sampaikan pada Ramadan. Allahumma baik di Rajab wa Syaban wa balik ila Ramadan. Karena menghadapi Ramadan yang luar biasa. Tapi sebenarnya di Rajab ini adalah satu hal yang biasa, peningkatan akidah. Jadi orang-orang yang lahir dan wafat di Rajab itu mempunyai keistimewaan besar dalam Islam. Kemudian kemenangan perang
itu diterima luar biasa. Ya itulah pembanding Islam dengan orang-orang Muslim. Kemudian juga ada pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Luar biasa ya. Dan awal kehamilan Rasulullah SAW ada di Rajab. Juga wafatnya Imam Syafi'i, kemudian juga wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh-tokoh luar biasa dalam satu kurun yang luar biasa. Pernyataan Gus Bahan, salah satu kawan kita, guru kita Gus Bahan itu mengatakan begini, wong sakiti kok sing digolek kedudukan aja. Terus kedudukan saja, harta benda saja. Oh gak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu takdir, dikasih rezeki wa ajali itu amali musyahidah musyahidah. Orang yang memang harus dilahirkan dari Presiden Soekarno ya jadi anaknya Soekarno. Nah kamu semua ini dilahirkan dari siapa? Dan siapa kalian? Terus yang kamu beri apa? Sedangkan seharusnya diukur bagaimana caranya menjadi wali. Wali dalam pandangan kawan-kawan di Muhammadiyah agak perbedaan dengan pandangan yang ada di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena biasanya di Nahdlatul Ulama itu seorang sudah menjadi sentral mereka didefinisikan dari wali, walaupun dia adalah seorang yang belum terbukti sisi-sisi kewaliannya, sehingga definisi wali itu menjadi kabur kadang-kadang. Di dalam Muhammadiyah akan dibahas secara umum bahwa wali itu adalah menolong. Wali itu menolong. Barang siapa yang menolong agama Allah lain adalah wali-wali Allah. Bapak Ibu, di dalam satu hadis Rasulullah SAW ada perkataan dalam hadis qudsi, nanti kita bisa buka di Arba'in An-Nawawi di nomor 38. Bunyinya begini: Man adani waliyan faqad adatuhu bil harbi. Barang siapa yang dia itu mencoba memusuhi waliku, orang yang menolong Allah, seperti menolong Allah di muka bumi, faqad adatuhu bil harbi, maka aku sungguh menyatakan perang. Jadi kalau menyatakan perang itu Bapak Ibu, kalau tukaran itu satu lawan satu. Nek perang itu ada jundulnya, ada pasukannya. Maka pasukan Allah itu bisa berupa air, bisa berupa angin, bisa berupa gunung-gunung dan sebagainya. Jadi kalau ada gunung itu ambrol, kemudian diikuti dengan air yang seperti itu, ini pasti di situ ada wali-wali menolong agama Allah. Kadang bisa jadi orang-orang miskin yang tidak diperhatikan, ada masyarakat yang mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlebih punya umur besar seperti itu, kita bangsa enaknya sendiri, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tantangannya ada. Jadi jangan khawatir bahwa semuanya itu dia yang mati ya dia aja mati. Yang mati dalam posisi dia menyembah Allah tidak apa-apa, langsung dikasih surga. Begitu. Tidak jadi masalah. Begitu. Maka akhirnya wali-wali dari Jawa datang ke sana untuk menolong mereka. Ya. Itu juga sebagai satu tentara Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya tidak diperangi Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi.
Dan wali itu mempunyai definisi, dia mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjenengan kesini ini di pagi hari ini, ya sudah langsung mendapatkan stempel wali. Ya, kita ini wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh orang-orang atau manusia-manusia yang lain, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, akan menyatakan perhatian. Jadi saya kalau melihat Dr. Tifa, Roy Suryo, itu hanya begini saja, peser deh. Hanya saya harus menentukan siapa saja. Ketika ada burung pipit, dia membawa air untuk sekedar menyiram api Ibrahim alaihissalam yang begitu besar. Apa kata cicak? Kamu itu tidak bisa kecil seperti itu, enggak. Yang penting di mana saya itu berpihak. Kalau panjenengan berpihak kepada orang-orang yang boleh itu, maka Anda akan membenarkan posisi-posisi tertentu dan sebagainya. Kalau panjenengan berpihak kepada orang-orang yang mereka itu mengupayakan agama Allah ini tegak di muka bumi ini di Indonesia, panjenengan pasti akan membela orang-orang itu. Kalau burung pipit saja itu mengambil air kemudian menyiramkan kepada api yang besar yang membakar Ibrahim, nah kita ini seperti apa? Saya pernah tanya kepada istri saya, kok itu bendino buka ya apa namanya gadget. Saya sampai payah mendengarkan bagaimana berita tentang ijazah palsu dan sebagainya. Kamu sudah jadi apa? Maksudnya apa? Beliau berkata, apakah kamu meminta kepada Allah, mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka? Pernah? Enggak. Terus jadi apa? Kamu mendekatkan kamu di dalam konteks ini. Nah, dulu anakku dewa ya, itu kalau ada sedikit saja langsung begitu. Dan ini adalah sesuatu yang berskala nasional, bahkan bisa berskala dunia. Kalau presiden tak ada ijazah, kan begitu ya. Anaknya juga begitu. Indonesia ini bukan masalah presidennya nggak diijazah nanti. Supaya sebuah permasalahan yang dihadirkan oleh Allah itu percobaan kita. Sikapnya seperti apa? Ya dululah sedikit-sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah mereka bertiga. Ini ada Panji sekarang. Kalau panjenengan lihat itu kan hanya lawan stand up saja. Tapi ini sudah menjadi sesuatu yang besar skala nasional. Masyarakat muslimin, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ahaba ilayya mimma faratuhu alaihi. Allah itu yang paling disuka adalah sesuatu yang diwajibkan kepada hambanya. Jadi ya saya pun pernah mengalami sebuah kesalahan. Malam pengennya berdoa kepada Allah itu jam 2, jam 3, setengah 4 sholat malam. Biasanya sholat malam itu ya paling banyak 1 jam, jam 3 kita kerjakan menit. Kemudian selesai, kemudian langsung berangkat ke masjid menjadi ketua takbir. Coba itu saya awali mulai jam 2. Subuhnya hilang, ya tidak hilang belas gitu ya, tapi tidak bisa berjamaah. Lah apakah wali itu seperti itu? Kan tidak ya. Jadi wali itu adalah posisi wajib itu didahulukan dan posisi sunnah itu belakangan. Untuk apa? Untuk nambah posisi sunnah. Pasti ada bolong-bolong. Kemudian yang disebut wali itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan wala
yazalu abdi yataqarrabu ilayya, dan tidak berhenti-hentinya hambaku itu untuk melakukan satu pendekatan pada. Ini dasar, dasar satu